PYS mau ngambil 400 itu. Jadi 200-nya diambil. Bank itu sekarang masuk ke dalam kategori lazy bank. Bank malas. Bank itu pegang sejumlah dana yang cukup besar. Jadi sebetulnya likuiditasnya nggak bermasalah. Ini masalah dong Bang. Iya, PYS itu melihat bahwa ini nggak disalurin kreditnya. Tapi problemnya itu bukannya dia nggak mau, tapi sektor realnya lagi sulit. Apakah itu kewenangan Kementerian Keuangan? Tidak, karena itu kewenangan kementerian-kementerian yang lain. Kita melihat per harinya negara mengeluarkan 1,2 triliun untuk MBG. Untuk MBG. Kita melihat bahwa kenaikan anggaran ini sudah memakan 44% dari anggaran pendidikan. Menurut kami dari Indef melihat bahwa ini harus di-stop. MBG ini harus di-stop. Nah, PYS bilang 200 T ya, 16-nya dimasukin itu juga gitu. Jadi sebetulnya sudah dilakukan, menunggangi ini yang kedua. keras betul ini. Kalau Koperasi Desa Merah Putih jaminannya apa? Dari desanya. Desanya. Ternyata jaminannya adalah dana desa, which is kalau koperasi desa ini gagal membayar sejumlah tunggakan dan juga bunganya, dana desanya diambil. Welcome back to podcast Keadilan TV. Kali ini kita akan bicara hal yang cukup panas mengenai situasi ekonomi Indonesia, terutama pasca demo besar-besaran yang terjadi pada Agustus lalu, dan juga secara mendadak juga langsung terjadi pergantian kementerian, salah satunya Menteri Keuangan, dan hingga munculnya beberapa hari terakhir itu kita sama-sama menyaksikan tentang adanya aliansi ekonom mendeklar tentang darurat ekonomi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ekonomi kita sedang bebek saja seperti yang di statement oleh pemerintah, atau justru sebaliknya? Kita akan coba mengupas secara mendalam bersama Bang Andri Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi dari Indef, Institute for Development of Economics and Finance. Halo Bang Andri. Halo Bang. Merdeka. Semangat terus Bang. Semangat terus. Walaupun ekonomi sehat, puji Tuhan, terima kasih. Walaupun ekonomi kita lagi, tanya nih, lesu atau gimana sih Bang? Ya kalau dikatakan masih lesu triwulan 2 katanya 5,12. Okay. Ya, cuman ekonomi ini pada nggak percaya juga 5,12 gitu. Makanya ada darurat ekonomi ya. Nah, makanya ada darurat ekonomi. Kita ada beberapa topik. Ya. Situasi ekonomi Indonesia pasca demonstrasi, ya kita berduka semua ya, tragedi demo besar-besaran atas reaksi kemarahan mungkin dari rakyat Indonesia, ketimpangan sosial, ekonomi yang sulit. Nah, bagaimana Bang Andri dan mewakili Indef membaca pesan ekonomi di balik demo yang lalu? Apakah ini sekedar ekspresi sosial aja atau memang refleksi dari kegagalan struktur ekonomi nasional? Gimana Bang Andri? Ini bisa dijelaskan dengan kata-kata ketidakadilan fiskal. Maksudnya ketidakadilan fiskal itu adalah kita bisa melihat ya bahwa sekarang dari sisi pejabat mungkin ya, mereka hidup dengan glamor gitu ya, banyak sekali fasilitas yang didapatkan. Tetapi ketika kita melihat yang di bawah nih ya, mereka sulit gitu ya. Daya beli masyarakat masih belum cukup tinggi gitu. Belum lagi pajak yang menurut saya juga akhirnya membuat masyarakat merasa bahwa ini tidak adil gitu. Jadi di tengah efisiensi bahkan yang seharusnya masyarakat itu juga melihat efisiensi itu tercermin dari pejabat-pejabat pemerintah begitu. Jadi ini yang saya rasa jadi salah satu pemantik gitu ya bagi aksi demonstrasi kemarin gitu. Dan tentu menjadi salah satu pengingat bagi pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif, di mana pemerintah seharusnya peka terhadap kondisi masyarakat pada hari ini
Dan kita tidak menutup kemungkinan gitu ya bahwa kalau kondisi ini dibiarkan begitu saja, pasti masyarakat akan menuntut kembali gitu. Akan menuntut kembali. Ya kita tidak harapkan itu terjadi gitu ya. Kita harapkan pemerintah sadar bahwa ketidakadilan fiskal ini cukup terasa begitu bagi masyarakat. Dan kita melihat di beberapa daerah aksi-aksi demonstrasi ini kan tidak hanya di pusat ya, di daerah-daerah ini terjadi karena mereka juga merasakan hal yang sama, gitu. Bagaimana kemarin awal mulanya seperti Pati ya, kasus Pati di mana pajak PBB-nya naik ya, dan beberapa pajak daerah juga naik cukup besar. Ini kan salah satu kebijakan pemerintah pusat di mana menurunkan transfer daerahnya hingga 24,8%. Yang menurut saya ini jadi pertanyaan gitu ya. Itu akar masalahnya menurut saya kejadian itu betul, di Pati itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat sebetulnya. Apa sih soal transfer daerah ini tadi? Jadi gini, kalau kita melihat bahwa anggaran APBN itu sebagian besarnya itu harusnya didorong untuk belanja-belanja di daerah gitu ya. Tentu dalam hal ini kalau kita melihat semangat dari desentralisasi gitu ya, desentralisasi fiskal itu APBN itu harus dikucurkan ke daerah. Nah, pengucuran ini ya, bahasa sederhananya, pengucuran ke daerah ini sekarang dikurangi 24,8%. Sehingga apa? Pemerintah daerah kebingungan untuk mendapatkan dari mana pendapatan untuk belanja-belanja, khususnya belanja untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat daerah. Nah, cara paling gampang itu adalah naikin pajak, naikin PBB misalnya seperti itu. Itu cara paling gampangnya. Karena dia juga dituntut bahwa di sebelah sini belanja harus disalurkan gitu. Nah, jadi maju kena, mundur kena juga. Akhirnya apa? Akhirnya ketika pajak dinaikkan, kondisi lagi sulit, langsung bergejolak gitu. Betul. Nah, ini juga saya melihat bahwa sepertinya tidak semata-mata dari alasan ekonomi gitu. Karena bisa jadi ini juga alasan dari politik. Saya melihat bahwa pemerintah pusat sepertinya ingin membatasi ruang gerak dari daerah, di mana kita melihat bahwa pesannya adalah ini masyarakat pejabat daerah atau pemerintah daerah dalam hal ini, kalau Anda tidak mengikuti gitu ya keinginan dari pemerintah pusat, ya siap-siap saja, saya nggak akan bantu. Maaf kepotong, dugaan Bang Andri ini nggak main-main loh. Iya betul, karena ya itu yang terjadi, 24,8% turun itu besar sekali. Atas dasar apa pusat melakukan itu menurut Bang Andri? Ya saya sih saya melihatnya itu salah satunya adalah politik. Salah satunya dari politik. Kalau Anda nih Bang Jerry, pemerintah daerah, saya pemerintah pusat, kurang duit. Iya. Nah, bingung kita. Bingung kan mau belanja. Nah, saya sebagai pemerintah pusat, kalau Anda nurut sama saya akan kasih belanja dari pemerintah pusat untuk daerah. Jadi bisa ditunggangin lah. Misalnya ada beberapa program pemerintah pusat nih. Iya. Itu bisa distempel juga oleh pemerintah daerah kan. Dan itu kan kejadian beberapa waktu juga. Koperasi Merah Putih maksud Bang Andri? Ya banyak lah menurut saya. Nggak hanya Koperasi Desa Merah Putih. Ya anggap saja bantuan bansos lah paling gampang ya. Paling gampang bantuan bansos. Nah sekarang kalau Bang Jerry ini nggak ngikutin mau saya, ya sudahlah rasakan aja. Bingung pasti. Mau naikin pendapatan pajak, wah siap-siap di demo. Itu yang terjadi di Pati dan beberapa daerah kemarin yang PBB. Dan itu mungkin akan terjadi di 2026 juga. Artinya maksud saya adalah pemerintah daerah pasti sulit untuk mencari pembiayaan untuk belanja mereka. Mereka sudah menganggarkan belanja-belanja yang sifatnya mungkin tadi saya sampaikan, banyak diantaranya juga belanja untuk perlindungan sosial misalnya seperti itu, kesejahteraan masyarakat. Itu mereka bingung cari pembiayaannya di mana gitu. Dan menurut saya sekarang masih terjadi dong Bang? Iya. Pemerintah masih terjadi dong. Itu kesulitan itu. Iya, pemerintah pusat dalam hal ini juga
berargumen bahwa ya sekarang daerah harus kreatif dong, mandiri, kreatif gitu untuk mencari pembiayaan-pembiayaan yang di luar pakem sebelumnya. Tapi kan tidak seperti itu caranya. Caranya kan paling sederhana adalah pemerintah pusat misalnya, supaya anggaran yang disalurkan ke daerah tidak digunakan untuk hal yang tidak produktif atau tidak tepat sasaran, siapkan saja syaratnya. Misalnya, Bang Jerry pemerintah daerah, saya kasih duit, tapi kasih syarat. Ketimpangan sekian persen turun ya nanti. Kemiskinan sekian persen turun ya. Dan ini anggaran harus untuk misalnya bansos, misalnya seperti itu, atau bangun infrastruktur. Kan sederhana. Dan saya bertanggung jawab untuk bertanggung jawab itu. Kalau enggak, nanti dikurangi anggarannya. Kan itu sederhana. Fair itu menurut saya. Harusnya dilakukannya seperti itu. Itulah kontrol pemerintah gitu. Bukan semata-mata dikurangi. Kalau dikurangi ya bingung kita nyari pendanaannya dari mana. Menurut Bang Andri berarti sekarang banyak pemerintah daerah sedang tanda kutip tersandra. Menurut saya seperti itu. Dan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Itu bisa jadi modal politik yang cukup kuat bagi pemerintah pusat. Bisa jadi seperti itu. Dan ya ini ya menurut saya semuanya arahnya kan sentralistik sekarang gitu. Ya kita harus bertanya ya, terkait dengan reformasi, semangat reformasi yang kita dorong dulu gitu ya. Bagaimana ujungnya itu adalah desentralisasi fiskal, di mana APBN itu seharusnya porsi yang cukup besar itu dirasakan oleh daerah juga. Tapi itu tidak terjadi pada hari ini. Oke, cukup shock juga mendengar paparannya Bang Andri ini. Kita kembali lagi pada pasca demo kemarin. Pemerintah Presiden Prabowo tidak lama langsung berbuat sesuatu, mengganti menteri. Kita konteksnya adalah ini sebelum kita masuk ke Menkyu yang baru. Soal Sri Mulyani yang sudah tidak menjadi Menkyu lagi, Bang Andri. Menurut Indef, pencopotan Sri Mulyani ini merupakan keputusan politik atau pertimbangan ekonomi murni. Apa sinyal yang bisa kita tangkap dari keputusan ini menurut? Atau secara gamblangnya Sri Mulyani ini dinilai gagal atau bagaimana Bang Andri? Kalau kita mengambil konteks atau tesis bahwa tidak ada visi menteri, tetapi adanya visi presiden, ya apa yang dilakukan menteri harusnya kita bisa analogikan sebagai kemauannya dari presiden, sesederhana itu gitu ya. Dan saya melihat SMI ini sudah berupaya untuk mendorong terkait dengan penganggaran program-program populis dari Presiden Prabowo yang jumlahnya kalau catatan saya 1414 T, itu 37,4% dari total belanja. Itu sudah ada di RAPBN 2026 yang nanti akan diketok palu akhir September ini. Baik. Jadi untuk memfasilitasi keinginan dari presiden terhadap program-program populisnya ya, MBG, Kopdes Merah Putih, 3 juta rumah dan lain sebagainya, sekolah rakyat gitu ya. Itu sudah dilakukan gitu. Tapi kan dengan kemarin ya letupan aksi demonstrasi dan pada akhirnya masuk ke ranah pribadi dari SMI, ya saya melihat sebagai menteri powerful di Indonesia kok sepertinya tidak ada upaya perlindungan juga gitu oleh negara. Saya melihatnya seperti itu. Jadi seharusnya ini menteri powerful, dia bendahara negara lah ibaratnya gitu, yang pegang duit negara. Tapi kediamannya aja bisa dijarah habis-habisan seperti itu. Gitu. Jadi pertanyaannya kemana negara gitu untuk melindungi beliau. Saya bukan membela SMI ya dalam hal ini, tetapi kalau saya pun jadi SMI, saya merasa wah ini sudah masuk ke ranah pribadi saya gitu. Di mana negara melindungi saya? Iya, kalau laporan dari Tempo itu kan ya dia bilang bahwa dilindungi hanya sebagian kecil dari tentara gitu ya. Iya. Ya.
Saya nggak tahu ya spekulasi seperti apapun itu saya limpahkan ke investigasi dari Tempo. Tapi kalau saya jadi pribadi SMI sebagai itu ya saya milih mundur. Saya akan milih mundur. Gitu. Ya itu udah salah satu naluri ya sebagai individu kan. Iya. Ya saya mundur saja kalau misalnya saya diperlakukan seperti itulah. Kalau tidak ada kejadian di Jarah, tidak menyentuh sudah ruang personal dari seorang menteri, kita bicara konteksnya Bu SMI, menurut Bung Andri atau Indef masih layak beliau lanjut sebagai menteri? Kami sih melihat bahwa perlu ada terobosan-terobosan yang pada hakikatnya bisa mencerminkan keadilan fiskal gitu. Karena di era APBN 2026 ini kita bisa menyaksikan ketidakadilan fiskal itu cukup besar gitu. Di mana kita bisa melihat anggaran-anggaran yang dalam hal ini ya misalnya saja MBG kami kemarin juga mengatakan bahwa sudah terjadi 4.000 kasus keracunan selama 8 bulan. Tapi sepertinya biasa-biasa saja. Bahkan anggarannya ini catatan dari kami naik menjadi 335 triliun. Dengan asumsi penerima manfaatnya 82,9 juta, maka kita melihat per harinya negara mengeluarkan 1,2 triliun per hari untuk MBG. Untuk MBG. Yang keracunannya sudah mencapai 4.000 kasus. Ya menurut kita ya itu bentuk ketidakadilan fiskal. Kita bisa melihat bahwa masih banyak masyarakat yang butuh selain daripada MBG ini gitu. Oke lah kalau kita mengatakan di beberapa titik misalnya 3T MBG itu diperlukan untuk memperbaiki gizi anak. Kita tidak ada masalah dengan tujuan itu tujuan yang bagus gitu ya. Sebagai bentuk investasi negara terhadap SDM. Tetapi sepertinya perlu dilakukan evaluasi ketika ternyata kasus keracunannya cukup tinggi dan seharusnya kenaikan anggarannya tidak sebesar itu. Pasti, ya karena kita melihat bahwa kenaikan anggaran ini sudah memakan 44% dari anggaran pendidikan. Betul, 44%. Jadi esensinya di mana gitu ya? Nggak normal menurut Bang Andri? Ya menurut saya nggak normal. Menurut kami dari Indef melihat bahwa ini harus di stop. MBG ini harus di stop. Harus di stop? Harus di stop. Bukan dievaluasi dulu? Di stop. Keras loh ini pernyataan Bang Andri ini. Iya, karena kita melihat kita nggak mau terjadi angka kenaikan lagi dari 4.000 kasus itu. Ini anak-anak kecil gitu ya. Saya rasa banyak sekali orang tua yang melihat bahwa mereka juga ketakutan ini mendapatkan MBG. Berhubungan sama nyawa loh Bang. Berhubungan sama nyawa, iya betul. Dan ya saya rasa harus di stop dan dievaluasi. Baru dari situ kita bisa melihat oke, problemnya di mana. Dilanjutkan kembali tidak masalah, tapi anggarannya ya jangan sebesar itu. Karena kan kita tahu sendiri bahwa realisasi anggaran MBG dan juga Badan Gizi Nasional di tahun ini itu juga belum besar gitu. Jadi ada pertanyaan juga terkait dengan seberapa cepat BGN ya Badan Gizi Nasional itu menyerap anggaran karena sampai dengan hari ini saya rasa bisa jadi belum setengahnya gitu ya. Itu sekarang sudah lebih daripada setengah tahun dilakukan. Jadi menurut saya tidak berhak lah untuk mendapatkan anggaran sebesar itu. Kita masih butuh untuk anggaran pendidikan lain. Kita masih butuh meningkatkan kesejahteraan guru honorer juga. Ya itu menurut saya salah satu yang utama gitu daripada MBG ini. Gitu. Oke. Izin kita balik ke pasca demo ini Bang Andri. Bagaimana ngelihatnya Bang Andri dan Indef pasca demo ini, situasi ekonomi kita sekarang, pasar keuangan, iklim investasi dan juga trust pelaku usaha itu seperti apa?
Ya, kita bisa melihat bahwa ketika demo bagaimana dari IHSG dan juga rupiah kan turun. Goncang betul itu, Bang. Iya, betul. Jadi kita tidak berharap aksi ini terus-terusan terjadi gitu. Jadi tapi kembali lagi, kalau kita tidak bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa masyarakat akan mendapatkan porsinya ya di dalam anggaran APBN, tentu dia pasti akan minta lagi gitu ya terkait dengan ketidakadilan yang mereka rasakan pada hari ini. Kita melihat bahwa efisiensi anggaran ya misalnya saja itu tidak menyasar kepada mereka yang ada di atas gitu. Kita masih melihat para pejabat mendapatkan fasilitas yang cukup mewah gitu ya, sedangkan mereka yang ada di bawah gitu ya, itu justru merasakan efisiensinya itu betul-betul gitu ya. Banyak sektor industri goncang. Apalagi sudah kena ke sektor industri gitu ya, hospitality, perhotelan itu sudah menurut saya sudah terkena dampak yang paling cepat gitu. Ini artinya kan kalau kita melihat di beberapa negara lain gitu ya, di negara maju, di negara berkembang, efisiensi itu biasa dilakukan, biasa gitu ya. Tapi dari atas dulu, atasnya dikurangi, gajinya dikurangi, fasilitasnya dikurangi, baru menyasar ke bawah. Sekarang kan enggak. Sekarang ya udah di bawah atau mungkin fasilitasnya, perkantorannya, liftnya yang adanya 3 sekarang jadi 1. Enggak, efisiensi bukan itu. Sebetulnya semangatnya itu adalah pertama melihat ternyata ada gap di dalam KL misalnya ya, kementerian dan lembaga ini gajinya terlalu jauh gitu antara yang di bawah sama yang di atas gitu. Bagaimana kita bisa merampingkan itu, fasilitas-fasilitas yang tidak penting harusnya di stop dulu gitu. Makanya kan masyarakat marah ketika mereka merasakan efisiensi, kok ini keluar negeri ya gitu. Kok ini masih dapat fasilitas dari negara gitu. Kok kita masih harus minggir, kalau naik mobil harus minggir gitu ya untuk memberikan jalan buat dia. Itu kan masyarakat marah dengan itu gitu. Nah itu menurut saya kalau ini tidak dirubah ya kembali lagi pasti akan dituntut lagi. Dan efek dari diskusi kita ini, situasi ekonomi ini, Aliansi Ekonomi Indonesia belum lama ini kan declare ya Bang ya, tentang 7 desakan darurat ekonomi. Saya bacakan sedikit. Perbaiki misalokasi anggaran, pulihkan independensi lembaga negara, hentikan dominasi negara dan BUMN. Nanti bisa kita tampilkan. Bagaimana Bang Andri atau Dimdev melihat tentang desakan darurat ekonomi dari para Aliansi Ekonomi Indonesia ini? Ya kan sebetulnya gelombangnya kita bisa tahu ya, gelombang penuntutan ini terjadi di berbagai lapisan dari masyarakat. Kita bisa melihat misalnya dari 17/8, kita bisa melihat dari Indef juga sudah melakukan pernyataan sikap bersama dengan KOR Indonesia dan juga Prakarsa. Ada beberapa lembaga think tank lain, Selios juga melakukan gitu. Terus Aliansi Ekonomi, belum juga ada beberapa think tank atau lembaga riset lain yang juga mungkin khusus untuk sektor-sektor tertentu juga menyuarakan. Artinya ini semakin terlihat bahwa ini persoalan bangsa, persoalan negara gitu. Bukan persoalan satu entitas saja gitu, bukan persoalan satu sektor saja. Jadi sudah menjadi persoalan negara yang harusnya mulai dilihat dan harusnya ada pembenahan. Pembenahan seperti apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan? RAPBN 2026 sudah diketok kemarin gitu ya. Kita tahu Presiden juga sudah menyampaikan. Masih ada waktu sampai akhir September atau awal Oktober ini untuk mensahkan APBN 2026. Sehingga sebetulnya masih ada waktu untuk merubah struktur mana yang dirasakan masih harus dirubah untuk meningkatkan keadilan fiskal tadi.
Contohnya Bang Adi? Misalnya tadi yang saya kemukakan, MBG. Kenaikannya jangan sebesar itulah. Transfer daerah jangan dikurangi gitu. Kita melihat juga misalnya ketimpangan antara anggaran KL, Kementerian Lembaga. Kemarin sasarannya hanya di DPR nih. Demo kemarin. Menurut saya harus lihat dong kementerian lembaga lain yang mereka tukinnya luar biasa naiknya gitu kan. Itu menurut saya harus didorong. Harus dilihat lagi bahwa ini ada ketimpangan juga antara KL. Kalau nggak ada ketimpangan dari KL, nggak ada tuh istilahnya Kementerian Sultan. Harusnya semuanya sama dong. Siapa sih Bang Kementerian Sultan ini? Ya, banyak lah itu, Kementerian Keuangan juga Kementerian Sultan kan sebetulnya. Kementerian Keuangan yang kita lihat juga anggarannya, meskipun ya kita lihat ya APBN anggarannya turun tapi masih mendominasi gitu. Oke lah menurut saya pasti akan ada justifikasi dari pemerintah pusat bahwa ya kan saya pegang anggaran gitu ya. Saya ini kan tanggung jawabnya besar gitu. Ya oke. Cuman menurut saya ketidakadilan fiskal ketidakadilan fiskal itu dirasakan tidak hanya dari tadi ya mungkin program-program populis tadi. Ya. Tidak hanya juga efisiensi tadi, dan juga tadi yang saya sebutkan KL, antar KL timpang, KL dan juga anggaran lain itu juga timpang. Ya. Aparat penegak hukum bisa naik anggarannya 6%, fungsi perlindungan sosial anggarannya naiknya cuma nggak nyampe 3%, bahkan 2, sekian gitu. Iya timpang. Seharusnya yang didorong kan perlindungan sosial dinaikkan lebih tinggi daripada KL atau mungkin lembaga aparat penegak hukum misalnya ya. Ya menurut saya kemarin juga statement dari Presiden untuk kita naikkan gaji ini, kita naikkan gaji KL tertentu atau mungkin lembaga tertentu. Belum tentu untuk itu bisa mendorong pembenahan yang ada gitu. Ini masih belum melihat indikasi program pro rakyat berarti ya. Ya program pro rakyat ada gitu kan. Saya rasa dengan ya Koperasi Desa Merah Putih yang harusnya program pro rakyat. Ini menarik nih, sekolah rakyat ya 3 juta rumah itu kan harusnya menjadi program-program pro rakyat. Tapi benar pro rakyat? Ya. Kan itu pertanyaan selanjutnya kan. Ya. Sekarang gini, pertanyaannya itu adalah apakah ada program yang tidak baik? Menurut saya semua program, semua kebijakan itu baik. Pelaksanaannya yang belum tentu. Ya, setuju. Pelaksanaannya yang belum tentu. Jadi sebagai contoh lah ini Koperasi Desa Merah Putih gitu. 80.000 koperasi. Besar sekali gitu. Dan menurut saya juga bisa dikatakan kalau tidak dibenahi dengan baik, artinya aparatur desanya tidak diberikan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi dan tidak ada monitoring yang cukup baik dilakukan gitu ya. Menurut saya juga pasti dalam pelaksanaannya tidak akan baik gitu. Ini berbahaya menurut saya berbahaya. Kunci di mananya berbahayanya ini pelaksanaan nanti Bang? Ya pertama gini, ini nyambung mungkin ya dengan terpilihnya menteri baru nih. Nah kita udah masuk nih. Nah nyambung ya, jadi pertama gini, saya melihat kemarin ya menteri yang baru PYS. Kita sebutnya PYS ya. Purbaya Yudi Sadewa PYS ya. PYS. Bukan SBY Bang ya. Bukan SBY. PYS. Lanjut Bang Andre. PYS. Beliau bukan orang yang tidak pintar, beliau pintar. Beliau salah satu menurut saya orang teknik yang terjun menjadi ekonom. Dan banyak sekali di negara ini yang seperti itu. Tapi beberapa statement ya kita melihat kemarin di RDP DPR mengatakan bahwa saya akan menarik dana dari pemerintah kurang lebih 200 triliun. Iya. Nah pertanyaannya bagaimana cara penyalurannya? Apakah ditarik begitu saja langsung dikasihkan ke masyarakat?
Nah, ini yang menarik sebetulnya. Jadi PYS sepertinya melihat ini konteks ekonominya ya. Bahasanya fractional reserve banking lah ya. Jadi FRB ini dia percaya terhadap hal itu, di mana kita memiliki saldo anggaran yang cukup lebih gitu ya di Bank Indonesia. Jadi pemerintah dalam hal ini punya sisa anggaran lah. Sisa anggaran namanya SAL. Dan itu kurang lebih 400-an triliun gitu di akhir 2024, 400-an triliun. Nah, PYS mau ngambil 400 itu. Jadi 200-nya diambil. Lalu bagaimana dia menyalurkan ke masyarakat? Caranya adalah ditarik 200 T-nya dialirkan ke Himbara, artinya dipinjemin juga ke Himbara, ke bank-bank ini. Baik. Dengan harapan banknya pegang duit, ada likuiditas di sana kalau sebutannya ekonom gitu ya. Ada likuiditas di sana sehingga bank itu menyalurkan sejumlah dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Gitu. Jadi yang terjadi nanti mungkin bisa ditampilkan ya datanya. Bank itu sekarang masuk ke dalam kategori lazy bank, bank malas. Nah, apa itu bank malas itu? Bank malas itu adalah bank yang dia ngambil dana nih dari Bang Jerry. Ambil dana, harusnya disalurin dong ke sektor real. Siapa yang butuh kredit, kita salurin. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi adalah dapat dana dari Bang Jerry, dia belikan surat berharga, SBN, SRBI. Karena apa? Karena pertama, risiko untuk membeli surat berharga itu jauh lebih sedikit dibandingkan saya taruh di sektor real. Kenapa? SBN nggak mungkin nggak mampu bayar dong. Negara, sektor real, ya pasti bisa jadi dia nggak mampu bayar. Bisa jadi kalau ekonominya lagi sulit, bangkrut, dia pasti akan bilang, boleh dikurangi nggak bunganya, boleh ini nggak, pasti ada itu kan. Nah, saya beli aja SBN. Yang minim risiko. Dapat sekitar ya mungkin 6-7% gitu kan. Dia nggak salurin tuh ke daerah. Nah, problemnya pada hari ini bank itu pegang sejumlah dana yang cukup besar. Jadi sebetulnya likuiditasnya nggak bermasalah. Nanti bisa ditampilin datanya. Likuiditasnya itu nggak bermasalah. Artinya apa? Dia punya duit sebetulnya, tapi nggak disalurin. Ini masalah dong, Bang. Iya, PYS itu melihat bahwa ini nggak disalurin kreditnya, tapi problemnya itu bukannya dia nggak mau, tapi sektor realnya lagi sulit. Industri domestik lagi sulit. Mereka sulit untuk jual barang di negaranya sendiri. Nggak bisa jadi tuan rumah di negaranya sendiri. Ini masalah supply dan demand kan, Bang? Iya, ini masalah pembelian, daya belinya. Betul. Pertama daya beli. Yang kedua digempur impor habis-habisan. Sekarang masyarakat daya beli menurun. Mereka cari produk murah kan? Logiknya seperti itu. Cari di mana? Produk murah cuma dari produk impor. Dari China. Masuk begitu saja, tidak dilindungi. Yang lagi ramai belakangan juga masalah rokok. Rokok ilegal. Di mana lebih murah, akhirnya itu yang lebih dibeli oleh masyarakat. Betul. Dan efeknya apa? Efeknya masyarakat membeli, misalnya ya kita ngambilnya rokok ilegal lah. Masyarakat membeli rokok ilegal. Kenapa? Karena ya harga rokok udah tinggi banget, cukainya udah setiap tahun naik gitu ya. Meskipun yang tahun ini tidak naik, tapi harga jual ecerannya dia naikin, ya sama aja gitu. Sama aja, tambah juga mahal rokoknya gitu. Apakah berhenti merokok? Tidak. Dia cari rokok yang tidak bayar cukai. Logiknya seperti itu. Nggak mungkin dia punya pengeluaran 10.000 misalnya dia beli rokok merek tertentu yang bercukai. Tidak ada, tidak bisa. Ini sebenarnya akar masalahnya. Ini akar masalahnya, dan perusahaan rokok ini nggak mau. Dia yang penting
gimana caranya rokok ilegalnya diberantas. Iya, ya kan? Dia nggak akan ngambil mereka. kredit. Dia nggak akan ngambil kredit. Dia nggak mau ekspansi kok. Nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Rendah maksudnya yang Iya, nggak ada yang beli. Ngapain ekspansi? Bisnis itu kan dia akan mengambil kredit kalau misalnya ada peluang Iya. bahwa ke depan bagus nih. Iya, potensinya bagus. Kita tambah modal. Cari di mana? Cari di bank. Kita ajukanlah kredit. Nah, kalau sektor realnya itu bermasalah, dia tidak akan ngambil kredit dari bank. Makanya kenapa datanya pertumbuhan kredit kita itu menurun 7%. Dulu udah bisa 10%, bisa 15%. Berarti gebrakan Menkyu sekarang PYS ini menurut Bang Aris salah atau nggak ngerti akar masalahnya seperti apa? Dia percaya bahwa kita ambil duit dari pemerintah disalurkan ke perbankan, lalu dari perbankan disalurkan ke sektor real. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah dia tidak memikirkan bahwa sektor realnya itu saat ini sedang bermasalah. Apakah itu kewenangan Kementerian Keuangan? Tidak, karena itu kewenangan kementerian-kementerian yang lain yang secara teknis berurusan dengan sektor real. Gitu. Banyak kan kementerian yang lain, Kementerian Perdagangan misalnya, yang dia meloloskan food tray MBG dari luar, dari China. Di mana food tray-nya itu juga bisa jadi kan banyak tuh laporan-laporannya, nanti ditampilkan juga kalau bisa ditampilkan. Iya, food tray yang ternyata terindikasi bahan kimia di sana. Iya, sampai ada mau ke Cina itu. Ya, sampai badan halal itu mau ya. ke Cina, sidak tapi ngomong-ngomong. Jadi sekarang gini, kalau ini udah tahu MBG, nampannya itu kita yang bikin lah. Kenapa harus impor? UMKM dong yang bikin. Nah, itu kan ini masalahnya, Bang. Ini masalahnya. Iya, makanya nanti industri food tray-nya baru saya butuh modal, saya ke bank, saya minta kredit minjem duit. Bank nyalurin ke kredit. Cocok, logis dia mikirnya kalau kayak gitu, PYS. Nah, tapi di bawah food tray-nya aja impor. Siapa yang mau ngambil kreditnya? Selama ini kita rakyat itu disoroti dengan sosok atau kelembagaan atau kementerian keuangan. Ya. Dengan diskusi ini agak terbuka. Ya, jadi nggak strike dari Kemenkyu. Betul. Aja. Jadi sekarang gini, saya memahami lah kenapa PYS itu sangat confident. Saya beberapa kali mengatakan PYS jangan terlalu overconfidence. Tapi belakangan ini saya tahu kenapa dia confidence. Pertama, efisiensi sudah dibuka. Efisiensi itu sudah dibuka. Per kapan, Bang Adrian? Kalau nggak salah per Agustus. Makanya ini, ya? Ada anggota DPR. Kok kita tidak dikasih tahu efisiensi dibuka di rapat Banggar ngomong seperti itu. Ya kita sudah berkoordinasi di istana. Ya, kita mana tahu di istana ngapain? Make sense. Nah ini kan check and balance, DPR kan juga punya kewenangan dalam pengaturan bukan pengaturan anggaran tapi pengawasan anggaran. Oke. Jadi dia confidence karena ini anggaran APBN 2025 efisiensinya sudah dibuka sehingga kementerian lembaga bisa belanja. Jadi dana itu bisa ke masyarakat. Jadi yang tadinya tidak rapat di hotel akan rapat di hotel ini bentar lagi. Nah, banyak nih. Ini ya sedikit kabar baik sebenarnya. Kabar baik dan itulah mengapa PS bilang kemarin kita Indonesia gelap, sekarang Indonesia cerah. Di tangan saya Indonesia cerah. 3 bulan ke depan Indonesia cerah. Ya itu salah satunya. Karena udah dibuka efisiensi. Karena udah dibuka. Apakah itu kerjanya dia? Enggak ya. Itu ngelanjutin kemarin aja. Jadi PS ini agak berpolitik juga gitu. Canggih juga dia gitu. Mas Mari mau menyebutkan, saya coba rangkum, menunggangi. Ya betul. Koreksi kalau salah. Betul. Nomor 2. Sebenarnya bukan beliau yang bikin. Iya sebetulnya kan kemarin SM itu yang kan buka. Keberlanjutan aja kan. Iya. SM yang buka. Udah dapat 200 triliun atau 300 triliun gitu. Udah aman nih APBN. Udah lakukan efisiensi, udah didapatkan semua. Ya dibuka lah gitu. Nah udah seret di bawah. Udah seret. Yang nomor itu 2 satu. Nomor 2, mekanisme yang tadi saya ceritakan, ngambil SAL, ditaruh di Himbara, dipinjemin di Himbara,
terus disalurkan ke masyarakat, itu juga sudah dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Jadi dana SAL itu sudah diambil 16 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih. Caranya sama, 16 triliun dari SAL ditarik, dikasih ke Bank Himbara dengan harapan kooperasinya minjem ke Bank Himbara. Gitu. Untuk tadi ya, membangun sentra produksi di desa gitu ya. Jadi bangun macam-macam sehingga perekonomian desanya bisa meningkat begitu. Jadi 200 T ini sebenarnya sudah dilakukan sebanyak 16 T. Dan nanti juga akan bertambah itu. Kemarin ada rencana mungkin di 80 T gitu. Oh, mau ditambahkan? Nah, PIS bilang 200 T ya, 16-nya dimasukin itu juga gitu. Jadi sebetulnya sudah dilakukan, menunggangi ini yang kedua. keras betul ini. Menunggangi yang bukan kedua. Hal baru ya, bukan hal baru, cuman ditambah aja, kita top up lah. Nanti kita pikirkan kita alirinnya kemana gitu kan. Bisa aja ke 3 juta rumah gitu kan. Kan ada kredit perumahan. Ya udah pasti ada ke 3 juta rumah dong. Oke. Pasti akan seperti itu. Nah, balik lagi ya tadi ke Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih. 16 T udah disalurin. Koperasi Desa Merah Putih ini kan pertama semangatnya bagus, tadi kan pro rakyat. Artinya desa itu punya kekuatan ekonomi ke depannya. Dia bisa meningkatkan sentra-sentra produksi di daerah dengan modal yang didapat dari Bank Himbara. Oke. Jika sukses, ini akan muncul desa-desa yang produktif. Masyarakat desanya tidak bergantung di kota. Dia tidak akan lari ke kota karena hari ini kita melihat ada gejala brain drain. Masyarakat desa pergi ke kota, cari kerja di sana, pendidikan di sana. Yang di desa ya yang tidak mendapatkan pendidikan, pekerjaannya pekerjaan tradisional. Jadi secara kemampuan ya, kemampuannya itu pengetahuan ya, itu mohon maaf jadi lebih rendah daripada yang di kota gitu. Itu gejala brain drain, jadi kapasitasnya menurun. Nah itu kalau ini Koperasi Desa Merah Putih ini sukses, bagus nih di daerah, di desa-desa nih. Dia akan pemerataan desa itu akan tumbuh. Yang tidak bagusnya, kita bicara itu yang bagus. Yang tidak bagusnya, gagal bayar. Gagal bayar. Seperti apa nih Bang? Jadi kalau misalnya nih, pertama, ini kembali lagi asumsi ya, tapi bisa jadi benar ya, bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga salah. Pertama, ketika koperasi itu meminta atau dalam hal ini bukan meminta lah, meminjam gitu ya, meminjam sejumlah modal ke Bank Himbara, pasti harus ada jaminan. Ketika profil seseorang itu terlalu berisiko, jaminannya harus besar. Misalnya Bang Jerry, saya Bang Jerry mau kredit rumah gitu. Saya cek Bang Jerry kerja di mana, punya utang atau enggak gitu. Kira-kira bisa bayar atau enggak gitu. Jaminannya apa gitu. Jaminannya misalnya gajinya nanti akan ke sana. Oke, checklist. Pertama, kalau Koperasi Desa Merah Putih jaminannya apa? Dari desanya nih. Dari desanya. Ternyata jaminannya adalah dana desa. Which is kalau koperasi desa ini gagal membayar sejumlah tunggakan dan juga bunganya, dana desanya diambil. Dana desa? Dana desanya diambil. Dana desanya diambil apa kerugiannya? Ya infrastruktur desanya nggak akan terbangun. Emang begini skemanya Bang? Iya, saya melihat udah begini skemanya bener. Udah diputuskan seperti ini. Nah, skema dari ngambil SAL 16 triliun lalu habis itu dialirkan ke Himbara dan dialirkan ke koperasi desa, itu sudah ada mekanismenya. Itu di zamannya SMI gitu ya, dan itu sudah ada PMK-nya, peraturan Menteri Keuangannya.
Termasuk syarat tadi. Jadi PYS ngomong 200T mulai besok ya udah dari kemarin sebetulnya. 200T mulai besok ya, kemarin udah 16 triliun udah dialirin. Saya mau fokus ke gagal bayar tadi. Dana desanya menjadi jaminan. Jadi jaminan. Tatkala tidak sanggup membayar berikut bunganya dari program. Iya, tunggakan dan bunga kepada bank ini. Iya. Wah, ini berbahaya dong buat pengembangan infrastruktur di desa-desa ke depan. Bahaya. Yang lebih berbahayanya lagi apa? Kalau masif, misalnya. Ukurannya apa, Bang? Ya, gini aja deh. 80.000 kan ini. Oke, dana desa asumsikan lah ya 1M. Asumsikan 1M. Oke. 80.000 koperasi desa. 8.000 aja. 10%. Oke. 10% gagal. 8.000 miliar. 80T. 8T lah ya. Jadi kalau dirasa negara bisa membayar itu, dia akan putihkan. Kalau diputihkan, akan terulang lagi sebetulnya mekanisme kayak gini. Ini rawan korupsi dong. Ya pasti. Aku langsung lihat aja nih berpikirku. Ya sekarang gini. Setuju nggak Bang Andri? Sekarang gini. Sudah ada jaminannya. Jaminannya bukan dari saya. Kalau kepala desanya nakal, dia akan coba cari cara untuk memanfaatkan koperasi desanya gitu. Untuk menumpuk kekayaannya individu atau segelontor individu. Oke. Karena dia percaya diri, karena bukan dia yang akan bayar. Iya, dana desanya yang akan bayar. Infrastrukturnya paling yang mandek. Nah kalau itu masif 8.000 atau bahkan ya kita nggak berharap 80.000-nya hangus semua ya, tapi 8.000 aja. 8.000 ya, 8.000 miliar diputihkan. Ya beberapa kali kan sudah diputihkan juga utang-utang dari masyarakat ini. Siapa yang bertanggung jawab ini? Amit-amit itu terjadi nanti. Iya nanti kan akan bisa jadi akan ada kebijakan bahwa ini sudah masif terjadi di mana-mana dan kalau namanya koperasi dia akan ngeling ke yang lain gitu ya, dan dia nggak sanggup bayar ke tempat yang lain juga gitu, jadi membawa perekonomian daerahnya juga terkendala. Ya pasti akan ada pemutihan ya, instruksi dari presiden bisa jadi turun gitu. Oke, ini diputihkan. Jadi uangnya angus gitu aja. Karena kalau nggak diputihkan nanti dana desanya habis, utangnya masih gede, bunganya juga masih gede, bisa jadi dana desa selanjutnya tahun depan yang akan jadi korban. Ya kita nggak berharap itu ya, kita berharapnya opsi yang pertama, dia jadi produktif. Nah ini yang terjadi, kenapa ini bisa terjadi? Pertama bisa jadi karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan dari kepala desanya atau desa setempat mengelola sebatas itu untuk mengelola. Jadi karena dia tidak mampu dan tidak tahu, maka dia melakukannya secara serampangan gitu. Yang kedua adalah itu tadi, memang ada niat untuk korup gitu. Jadi gimana caranya ya, mau tidak mau 80.000 koperasi desa yang sudah disahkan oleh presiden ini harus dikelola. Jadi harus ada yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dari desanya. Satu. Yang kedua harus ada yang memonitoring. Monitoring. Jadi akuntabilitas dari pengelolaan pengelolaan dari dana koperasi itu harus benar-benar baik gitu. Dan itu susah loh. Kenapa susah? Bisa katakan susah. Dana desa kemarin aja sampai dengan hari ini itu sulit untuk mereka yang menjadi pendamping di desa itu ya setengah mati. Karena itu kan mengajari itu kan menurut saya butuh waktu. Udah diajari harus dipraktikkan lagi. Itu butuh waktu. Dana desa aja masih ada
rawan penyelewengan seperti itu. Ditambah lagi koperasi desa. Belum BUMDes, BUMDes yang kemarin. Belum BUMDes yang masa pemerintahan kemarin kan. Itu juga kan kita nggak tahu tuh sampai dengan sekarang seperti apa tanggung jawabnya terkait dengan BUMDes. Sekarang ada koperasi desa. Ini proses monitoring ini menjadi tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Ya, pada perjalanan nanti Bang tanggung jawab pertama di bawah siapa itu? Ya karena namanya koperasi, Kementerian Koperasi. Oke. Dan ada desanya ya Kementerian Desa. Dua ini bertanggung jawab. Dua ini, tapi kan satgasnya di Menko Pangan. Satgasnya Menko Pangan. Satgasnya katanya Menko Pangan kan. Jadi menurut saya ya mereka inilah yang harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih gitu. Wow. Kan kita nggak tahu juga nanti bisa jadi ada koperasi fiktif. Orang ketika pertama kali di launch aja ada koperasi yang besoknya udah bubar kok. Iya, itu sempat ramai itu. Iya. Ada di foto. Terus begitu besok barang-barangnya ditarik semua. Itu yang terjadi sih Bang. Iya, itu yang terjadi kan sebetulnya ada ya yang saya dengar itu pesantren di sana punya usaha retail yang sudah cukup baik di sana. Lalu itu membantu Koperasi Desa Merah Putih di situ. Okay. Tapi mungkin karena kekesalan dan ketidakjelasan terkait dengan kerjasamanya, gitu. Jadi ya udah yang punya narik semua barang yang ada di sana. Oh ini menarik kali ya Koperasi Merah Putih ini benar-benar mesti dikontrol bersama, dipantau gitu dan juga beberapa pihak terkait tadi Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, termasuk juga Satgas dan juga aparat penegak hukum betul, ini karena rawan sekali ini terjadi tanda kutip kong kali kong penyelewengan ya. Karena amit-amit kalau ini tidak berhasil diputihkan. Iya. Ya ini. Padahal kita ngomongin PYS ya tadi. Jadi larinya kemana-mana. Tapi memang itu yang terjadi gitu dan dalam hal ini PS juga menurut saya Menteri Keuangan baru itu juga harus hati-hati gitu. Okay. Artinya pertama sektor real itu harus diperbaiki. Dan fokuslah sekarang pada bagaimana belanja-belanja yang tertunda kemarin itu segera dilakukan, dicairkan, dipercepat. Kemarin saya ya cukup oke ya dengan statementnya dia. Oke nanti kalau MBG dirasa lama pencairannya kita ini kan kita dorong gitu ya. Yeah. Kita dorong. Kalau bisa ada daily mungkin ada kerjasama bareng lah antara Kementerian Keuangan dan juga Badan Gizi Nasional ini gitu. Di monitoring terus menerus nanti press conference. Oke gitu menurut saya dan itu memang harus dilakukan supaya belanja itu dari APBN itu langsung ke masyarakat gitu. Karena sekarang masyarakat sangat kesusahan untuk itu dan menurut saya kembali lagi PYS itu jangan terlalu menjual pertumbuhan lah. Mungkin itu yang diinginkan oleh presiden ya, pertumbuhan ekonomi tinggi gitu. Tapi sebagai Menteri Keuangan itu bukan tupoksi satu-satunya Kementerian Keuangan. Tapi dia katakan itu yang pertama gitu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa tax ratio kita, rasio pajak kita nggak bergerak dari angka 10% ini. Dia pengen naikkan gitu. Tapi bagaimana cara menaikkannya? Sektor real harus berjalan. Okay. Nah, tapi dengan idenya beliau gitu ya, itu belum tentu sektor real bisa berjalan. Karena dia akan ngendep di bank. Bank akan over liquidity. Kalau over liquidity terus dia tidak boleh untuk beli SBN misalnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi bisa jadi dia akan longgarkan untuk mendapatkan kredit. Kalau dilonggarkan untuk mendapatkan kredit itu akan ada kenaikan dari non performing loan. Jadi kinerja dari kredit itu akan turun gitu ya. Jadi non performing loan itu yang ya bahasa sederhananya kinerja dari pinjaman yang bermasalah. Ya, jadi itu akan naik gitu. Jadi kinerja pinjamannya jadi masalah baru dong. Jadi masalah baru dan
Karena udah banyak nih duitnya gitu. Kita harus salurin. Ya udah, Bang Jerry yang awalnya udahlah yang dia punya hutang nggak apa-apa lah kita kasih bypass aja gitu kan. Yang penting nyalur nih. Berbahaya juga begini Bang Andri. Nggak sehat nanti ke atas nih kan? Yang nggak sehat. Tapi kan nanti ada aja caranya. Ada aja caranya, himbarannya dipanggil sana. Oke. Kamu kenapa nggak nyalurin kredit? Ya nggak ada yang mau kredit. Ya cobalah itu gimana caranya kreditnya disalurin, atau enggak saya copot kamu. Kan bisa kayak gitu. Ruang fiktifnya banyak banget tuh kalau begini jadi. Lah iya. Mending kalau dicopot, kalau diancam yang lain. Kalau dicopot mah nggak masalah, ya diancam yang lain yang bingung. Kita kan udah masuk semester kedua nih Bang Andri ya. Ya. Gimana pertumbuhan ekonomi nanti ke depan Bang Andri? Ya. Tadi kan udah ada sedikit himbauan atau tuntutan dari Bang Andri itu ya. Ada Menkeu yang baru. Ya. Ya pertama, kalau mata anggarannya untuk 2026 ya, menurut saya kalau RAPBN 2026 itu tidak ada perubahan yang menyeluruh, saya rasa akan begitu-begitu saja gitu ya di 2026. Tapi kalau di jangka pendek sampai akhir itu tadi saya sampaikan gitu, karena efisiensinya sudah dilonggarkan, maka kementerian dan lembaga ini lagi belanja jor-joran. Kenapa mereka lakukan belanja jor-joran? Karena mereka ditarget misalnya, abang nih, suatu kementerian yang sudah menargetkan belanja sebesar 500 M, baru dibuka kemarin kuncinya. Boleh belanja 500 M sekarang. Gimana caranya untuk ngeluarin ini duit 500 M? Kenapa? Karena kalau nggak dikeluarin 500 M, dikurangin anggarannya tahun depan. Sekarang cuma tinggal 4 bulan tersisa nih. Tinggal 4 bulan, 3 bulan masa efektif yang tersisa. 3 bulan. Oke. Dia pasti akan jor-joran. Nggak tahu tuh jor-jorannya, ya harapannya produktif. Kalau hanya sebatas buang duit aja kan. Yang penting anggaran tahun depannya nggak turun. Agak pesimis sih produktifnya itu. Ya sekarang ya mungkin optimisnya adalah sekarang belanjanya sudah bisa oke gitu ya. Artinya minimal rapat-rapat pemerintah di hotel-hotel lah mungkin ya gitu. Cuman ya kembali lagi ini adalah sebuah jadi apa yang terjadi pada hari ini itu sebetulnya buah dari kebijakan yang sebelum-sebelumnya. Itu yang harus kita pahami gitu. Jadi misalnya pada hari ini kekacauan terjadi dari sisi fiskal, yaitu sebetulnya dipupuk dari kebijakan-kebijakan yang di masa lalu gitu dan dibiarkan begitu saja. Dan saya juga melihat bahwa siapa yang pantas meneriakan ini gitu? DPR. Kenapa DPR nggak ngomong? Nunggu masyarakat yang ngomong. Masyarakatnya nyasarnya ke DPR lagi. DPR yang ngomong. Sangat bertanggung jawab sebenarnya DPR ya Bang. Iya, sekarang fungsi pengawasannya mesti benar-benar. Sekarang gini, DPR harus ngomong dong bahwa APBN itu dirubah dengan menggunakan Perpres. Anda itu di bypass kewenangan Anda. APBN udah diketok, keluar Perpres. Terus tengah tahun keluar Perpres, ternyata saya punya belanja nggak segini. Ternyata saya nggak dapat pendapatan segini, targetnya segini aja ya. Tapi nggak ngomong ke DPR. Bukan nggak ngomong, tapi nggak minta restu dari DPR. Itulah kategori bypass tadi. Iya. Seharusnya kan belanjanya naik, DPR bisa nanya, kenapa belanjanya naik? Kemarin kamu nganggarin sekian, tanggung jawabmu di mana gitu? Kamu berarti yang salah perencanaannya. Kan bisa gitu. Harusnya DPR seperti itu ya? Ya harusnya seperti itu. Itu kan fungsi pengawasan anggaran. Fungsi pengawasan anggaran. Sekarang ketika COVID kemarin oke lah 2021, 2022. Tambahin lagi lah 2023. Tapi nggak ada ceritanya 2024 dan 2025 Anda masih di bypass. Harusnya ada itu APBNP dulu kan, APBN perubahan. Nggak ada, sekarang adanya namanya Outlook dengan kuncian dari Perpres. Ya itu yang sebetulnya sekarang DPR ayo galak lagi gitu. Menurut saya itu hal yang harus didorong gitu ya sekarang untuk menjadi check and balance dari kebijakan pemerintah. Sesuai dengan betul. Tapi ya kita tahu sendiri
legislatif pada hari ini semuanya koalisi ya. Semuanya koalisi. Di US itu koalisi. Meskipun House, Senate, sama White House itu dari Republikan semua yang mendominasi. Tapi kalau melihat dari strukturnya misalnya di House, itu cuma 50,6%. Jadi suatu waktu Trump bermasalah, 6%, 0,6% dari Republikannya itu bisa switch untuk bisa jadi menggagalkan kebijakan dari Trump. Kita nggak ada, kita 90%. Mereka cuma selisih 0,6%. Iya. Secara sederhana seperti ini, ada yang bikin statement di eksekutif itu para ketumnya, di legislatif para anggotanya. Ya. Gimana logikanya? Anggota mengawasi majikannya. Bener itu. Bener setuju. Tapi sekarang harus dibalik pemikiran itu. Majikan Anda itu adalah masyarakat. Yes, betul sekali. Mereka lah yang memilih Anda. Betul. Anda mungkin direstui oleh ketua umum, misalnya kayak gitu. Ya, dan tapi tetap saja masyarakat yang mencoblos Anda, menentukan nasib Anda kemana. Terakhir Bang Henry, apa satu kesalahan besar pemerintah yang tidak boleh diulangi oleh Menteri Keuangan yang baru? Pertama, apresiasi bahwa sudah dengan statementnya tidak akan mengeluarkan pajak-pajak baru dan juga kenaikan pajak. Ya, itu yang harus diapresiasi. Tapi balik lagi ke poin pertama pembahasan kita bahwa APBN itu harus dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat mana yang paling besar? Itu adalah masyarakat daerah. Maka saya harapkan bahwa kebijakan TKD ini yang rawan ditunggangi oleh kepentingan politik itu segeralah untuk bisa ditingkatkan kembali. Jangan dikurangi. Itu adalah mandat juga dari desentralisasi fiskal gitu ya. Dan itu spirit daripada reformasi. Jadi dorong untuk pengawasan terhadap anggaran tersebut, tapi jangan diturunkan anggarannya. Jadi mereka yang ada di daerah juga harusnya mendapatkan benefit dari kebijakan-kebijakan yang ada di pusat, bukan mendapatkan masalah gara-gara kebijakan dari pusat. Itu yang harus didorong gitu. Jadi ini yang harus dirubah menurut saya oleh Menteri Keuangan yang baru gitu. Terlepas daripada itu, kita juga apresiasi keinginannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi ingat bahwa itu bukan tupoksi satu-satunya dan itu bahkan bukan menjadi tupoksi utama daripada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan harus mendorong setidaknya belanja yang produktif dan meningkatkan penerimaan bagi negara. Sudah, itu fungsinya dua itu saja. Dua itu aja ya. Oke. Dua itu aja. Jadi dan mungkin dari sisi monitoring itu juga harus dilakukan. Itu bekerja sama juga dengan DPR. DPR juga harus melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kepada Pak Prabowo, Presiden kita. Tadi Menkyu udah buat pertumbuhan ekonomi. Pak Presiden, saya rasa program-program populis dari Pak Presiden itu bukan hal yang buruk. Jadi ini adalah program yang baik. Tapi program yang baik belum tentu pelaksanaannya baik. Maka perlu ada evaluasi. Untuk MBG, kami dari Indef mengharapkan kepada Pak Presiden untuk menghentikan sementara program MBG ini. Kita lihat sudah ada 4.000 kasus keracunan dan ini anak-anak. Mereka tidak tahu apa yang mereka konsumsi. Gitu. Jadi bentuklah tim evaluasi yang konkret melihat mana yang salah. Dari situ kita bisa lakukan kembali, kita restart lagi lah untuk MBG ini. Jadi dengan harapan angka kasus keracunannya itu tidak naik lagi ke depannya. Jadi itu satu hal yang harus didorong oleh Pak Presiden gitu. Perhatian Perhatian terhadap
apa yang diinginkan juga oleh Pak Presiden untuk memperbaiki gizi dari anak-anak ya yang menjadi salah satu sesuai cita-cita ya betul ya. Jadi ini adalah investasi SDM. Ketika programnya bermasalah sudah wajib hukumnya untuk menghentikan sementara. Kita lakukan analisis, kita coba lihat masalahnya ada di mana. Jangan langsung dinaikkan anggarannya tinggi sekali gitu. Kita punya anggaran yang terbatas, 1,2 triliun per hari itu harusnya sesuatu yang benar-benar worth it gitu ya. Berimpact, berdampak. Dan memang kembali lagi ini berasal dari kantong kita semua gitu. Dari pajak, dari uang rakyat. Dari uang rakyat. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Andri Satrio Nugroho. Harapan kita semua diskusi ini pencerahan dan juga bermanfaat. Amin. Dan menjadi kontrol juga buat rakyat semua, dan tetap doa kita bersama demi masa depan bangsa, khususnya untuk konteks pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Kalau tidak jangka panjang, paling tidak jangka menengah ini, jangka pendek ini. Sehat selalu Bang Andri, dan juga sukses buat agendanya Indef. Terima kasih, sehat selalu. Kita akan terus diskusi. Oke. Tapi bukan yang buruk-buruk lagi, bagus-bagus. Okay. Jangan sampai yang jelek-jelek kita bahas. Amin. Soal yang potensi-potensi ekonomi yang semoga ada yang berubah. Semoga ada yang berubah. Luar biasa. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka.